Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi Delwin TV wis. Jadi pemirsa, saya video ini vlog kali ini saya akan apa ya pemirsa, istilahnya napak tilas ilmu yang saya ambil dari Om Wawan. Om Wawan ini siapa? Om Wawan ini dulu kan pemirsa, eh, memang sudah meninggal beliaunya. Ya sejenak lah, mari kita berdoa untuk Om Wawan karena hingga sampai saat ini ilmu tersebut masih saya ambil. Jadi kalau membersihkan motor tuh sampai pakai kuas pemirsa. Kenapa pakai kuas, tidak pakai gombal? Ya gombal tetap dipakai, misalnya istilahnya lap kain tuh masih tetap dipakai. Jadi tidak melulu pakai kuas, tapi untuk kenapa saya ambil ilmunya karena memang ada betulnya juga pemirsa. Jadi kalau kita pakai kuas, ya kuas-kuas cat dulu pemirsa yang sudah difoto tadi, itu model tadi ya, kuas tersebut memang kita gunakan untuk membersihkan celah-celah di bodi motor atau di bagian chassis motor dan rangka motor seperti itu. Jadi yang nyelempit itu bisa dibersihkan biasanya. Soalnya kalau pakai kain lap atau gombal, istilah Jawanya yo, pakai gombal tuh ndak bisa sampai ke celah-celah bagian yang sempit-sempit. Jadi kita pakai kuas seperti itu. Yuk ikuti pemirsa keseruan kita hari ini. Ini sudah sore sebenarnya, udah mau maghrib. Sekitar saya buat kontennya sekitar jam 17.19. Jadi sekitar 10 menit lagi sudah maghrib. Widih. Oke, bisa lanjut dulu mumpung saya lagi semangat nih bikin konten. Ntar saya. Oke, pemirsa. Jadi kalau di toko bangunan nih untuk yang merek ini itu mereknya apa? Brush King Quality Brush 1,5. Kenapa 1,5? Eh, 1,5 in. Kalau 1,5 in tuh nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi untuk permukaan yang lebar juga nggak terlalu lama kita ngekuasnya atau ngebersihkannya. Untuk yang kalau terlalu besar nanti kita tidak bisa menjangkau ke celah-celah motor seperti itu. Saya rekomendasikan pakai kuas yang ukuran 1,5 inch mereknya Airbrush tadi ya. Oke, apa ini? Mereknya Paint Brush King atau Brush King Quality Brush. Nah saya ini tidak bakalan bikin lecet motor kalau pakai kain lap aja. Biasanya pemirsa kan kain lapan pasti membersihkan noda-noda, entah itu noda oli, noda kehidupan, noda-noda oli, terus apa yo, noda-noda pokoknya yang sifatnya lengket itu bakalan, kalau debu pasti lengket di kain lapnya otomatis yo. Debu tuh kadang ada juga butiran pasir, entah apa, mungkin cipratan-cipratan dari kita berkendara motor, kena angin atau kena angin dari motor yang lain, itu bisa nempel akibat minyak yang sudah dikeluarkan mesin atau rantai segala macam, itu bisa nempel bos. Dan akhirnya kalau kita lap itu malah ya memang bersih, cuma catnya malah mengelupas. Jadi untuk perawatan jangka panjangnya saya pakai nih kuas. Suka nggak suka pemirsa, mau nggak mau, kalau pakai kuas kita bisa juga lebih lihat detail menurut saya, istilahnya mana-mana yang perlu diperbaiki, mana-mana yang kayaknya menjadi potensi bahaya, misal dari jarinya kendor atau segala macam, jadi ketahuan. Nah kalau pakai kuas itu kita bisa detail. Kalau pakai lapan selesai. Tapi untuk menjangkau celah-celah yang sulit, saya pakai kuas.
sekedar bercerita pemirsa untuk ini Honda Grand kita, Honda Grand saya ini kita Honda Grand saya ini sedang proses mutasi balik nama. Jadi posisinya sedang cabut berkas di Samsat yang sebelumnya, yaitu di Samsat Kota Jogja, Samsat Kota jelas lebih jelasnya. Jadi tanggal 17 nanti November saya akan ngambil hasil cabut berkas saya, bendel saya, untuk dimutasikan ke Bojonegoro, Jawa Timur lebih tepatnya. Jadi sebentar lagi motor ini motor jadi plat putih atau plat hitam atau milik pribadi. Sudah saya bayar juga pajaknya pemirsa. Untuk kemarin pajaknya belum sih, cuma biaya cabut berkasnya tuh kena 150.000. Kalau untuk kendaraan roda 4 sekitar 250 atau enggak 300.000 kemarin pemirsa. Jadi untuk motor separuhnya, mungkin dilihat rodanya ya. Kalau roda 4 300 misal, terjadi kalau roda 2 dibagi 2 gitu, otomatis jadi 150. Moga pemirsa yang mau membersihkan silahkan kirim motornya ke tempat saya itu, beserta BPKB-nya juga. BPKB, STNK itu nggak apa-apa, insya Allah tarsi. Sekalian saya openi taruh mati. Dengan catatan itu tadi dikirimkan, monggo tak bersihkan, tapi dengan BPKB-nya juga. Bisa kayak seperti ini loh, bisa tak dekat nih yuk, nih bahaya nih, seret. Nah kayak ini kan kalau pakai lap nih pasti begini posisi ini gitu, seret, nggak bisa menjangkau bagian yang tengah-tengahnya, jadi nggak bisa bersih. Kalau pakai kuas beda, bisa menjangkau ke tengah-tengahnya juga. Enggak seperti ini kan nggak bisa, sulit loh ini bener. Tapi kalau kita pakai kuas, kita bisa menjangkau ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kain lap seperti itu. Ini bannya juga baru, misal kemarin ini, Mas, setelah motornya nanti dimutasi mau jual apa enggak ya tinggal lihat nanti pemirsa. Kalau harganya cocok ya kita jual, kalau enggak cocok ya kita pakai aja. Wong bannya juga baru semua, depan belakang mat dalam maneman kamera. Ya jujur pemirsa, sambil cerita, mungkin jenengan memang benar-benar minat yo, ini sudah cerita dulu habisnya berapa Mas, dapatnya berapa. Saya dapatnya 4,5 juta dulu pemirsa, 4,5 juta, terus perbaikan segala macam, sekitar menjadi hampir 7 jutaan total, hampir 7 jutaan. Itu posisi ban belum diganti ya, kalau ban sudah diganti, sekitar ban mungkin luar dalam depan belakang itu sekitar 500, berarti posisinya mungkin sama biaya oli, perawatan, dan servis yang terakhir jadi 7,5, mungkin 7,5 juta. Ya enggak mungkin ini saya jual nanti harganya di bawah 7,5, mungkin. Tuh bisa dengeran ya, sudah maghrib. Bersih. Dulu yang berubah baja Mas, seperti lampu stop lamp belakang ini juga saya rubah karena pecah ya. Terus knalpotnya sudah saya ganti original, punyanya original Astra. Kemarin alhamdulillah saya masih dapat ini original Astra, Honda Grand. Yang lama gimana Mas? Yang lama masih ada. Kenapa yang lama saya ganti? Yang lama saya ganti bukan karena berdelan misalnya, jadi saringan di dalamnya sobek atau rusak.
jadi otomatis dulu saya ganti. Nggak tahu kalau diperbaiki bisa mungkin ya, tapi ngelasnya nanti di sambungan, di tempat sambungan. Kencengkan dulu. Standar juga. Gak menutup kemungkinan tuh misalnya karena musim kemarau yo, jadi panas, terus angin, menambah debu-debu yang menempel di permukaan motor-motor kita. Jari-jari ini terus kayak bersihkan pakai kemoceng, cuma kalau luas kan kita lebih detail lagi otomatis ya kan. Seperti itu. Oke, sekarang bagian yang sebelah sini kita bersihkan juga. Ini jari-jari juga saya ganti, velg masih bawaan. Wah, kalau di RSK wah velg, perhatikan benar bisa kalau di yang RSK velg masih bawaan enggak mas, wah dicek juga tahunnya itu kan ada bisa. Kalau di ID itu kayaknya ada tahunnya, nggak tahu kalau HM ya apa sih ngecek. Kalau HM enggak ada. Cuma seingat saya ada ketrikannya, cuma harus nyari lagi nih ketrikannya. Soalnya kalau Honda Win ada ketrikan HM itu ada. Gini-gini kan roda juga bisa dibersihkan pemirsa. Nah dilap-lap gini yo selesai guys. Saya ingatkan lagi pemirsa ya, monggo yang mau bersihkan motor bisa kirim ke tempat saya, tapi dengan catatan tadi pemirsa harus sama BPKB sama STNK nya dan faktur pembelian kalau ada. Tak bersihkan plus tak openi dan menjadi hak milik saya ya. Ini ada rembesan dari mana ya? Dikit banget apa ada rembesannya? Kayaknya nih terus neon nih. Ya nantilah kalau ada kesempatan saya ganti. Kemarin ya stoknya masih alhamdulillah aman. Oke. Yes. Nah, nggak celah-celah seperti ini kan nggak kelihatan pemirsa. Agak sulit kita menjangkaunya, bukan kelihatan nggak ya. Kalau yang kelihatan pasti menjangkaunya untuk membersihkannya itu agak kangelan kalau pakai lap. Dan kalau kita pakai kuas, nah
debu-debu yang menempel jadi lari. Inounce ini opo yes made in Indonesia. Inoue. Gini-gini nggak bisa terjangkau sama helm dan tangan, bisa terjangkau dengan menggunakan kuas. Coba deh misalnya kalau bener-bener sayang gitu sama motornya, jangan bedakan sama kain lap dengan saya jangan bandingkan kain lap sama kuas ngebersihkannya, nanti lah terasa bener-bener ya hasilnya. Terus dari segi menyayangi kita, menyayangi motor kita itu ada kepuasan tersendiri gitu. Tenang. Ada bangganya juga kalau membersihkan motor. Ya anggaplah itu tadi motor adalah teman sekaligus teman sekaligus teman hidup pun lah yo. Ya gimana lagi, dia yang berjasa mengantar kita bekerja sehari-hari. Yes, cintailah pemirsa motornya yang dipunya mungkin motor, adanya motor Supra ya wis lah diterima, jadi gak apa-apa, disyukuri ya, tetap dirawat gitu. Karena dari dia motor tersebut bisa jalan, motor tersebut bisa mengantar Anda dari lokasi awal sampai ke lokasi tujuan, dimana rencana tujuan dengan masing-masing, dia tetap berjasa gitu, tetap berjasa mengantar jalan walaupun tetap tidak mengeluarkan bensin, tapi kan beda sama daripada jalan ngojek jangan mengeluarkan uang juga untuk bensin, tapi cuma satu lokasi aja. Misal kita ternyata oh iya lupa ngambil barang, enggak mungkin, jarang ojek bisa mengantarkan balik lagi ke lokasi tersebut. Kalau enggak, bukan saya merendahkan, tapi jarang motor-motor ojek tersebut bisa mengantarkan pulang lagi, otomatis kan, soalnya sudah dihitung juga bensinnya mungkin sama aplikasi tersebut. Ya rugi lah ibaratnya misalnya itu kan ngecek kan motornya menunggu. Pokoknya sebentar lagi lah motor ini sah menjadi milik orang, milik saya pribadi. Senang ya gitu loh, ada bangganya tersendiri kalau motor kita bersih terawat, ada harga yang terbayarkan. Apa yang
pemirsa, sesuai harga. Harga artinya ya kalau mau bagus ya budgetnya agak kayak gitu lah. Sekarang menit gini 20 menit saya ya tak ngambil jok. Nah pemirsa, jadi di sini nanti saya jenengan bisa ngelihat pemirsa, bisa terbukti ya, atau enggak jenengan bantah monggo ibaratnya. Kalau motor ini memang masih cat aslinya, asli pabriknya, warnanya memang hijau. Oke, tak tunjukkan di mana tempatnya. Oke. Nah, dari sini pemirsa, jadi jenengan bisa tahu motor bebek catnya masih aslinya apa enggak mas, di tempat jok pemirsa. Soalnya kenapa saya rekomendasikan ngeceknya di tempat jok, di balik jok, karena di tempat ini, posisi ini jarang banget diperhatikan sama penjual-penjual. Biasanya ya wis lah apa enaknya. Lihat misalnya busem-busemnya, usianya, muakannya sudah berapa lama terpakainya, bodi-bodinya, bahkan rangkanya bisa, rangkanya masih aslinya. Kalau ini kan jelas pakai anak karet ini gitu. Ini dulu saya juga belikan, joknya juga sobek, sudah saya ganti, toolkitnya masih ada lengkap seperti itu. Gitu. Masih asli ini semua. Jos pokoknya bisa baut-bautnya ya, bautnya masih asli nih semua, baut asli dan tidak kelihatan juga pemirsa. Nih bautnya enggak asli tuh ini. Nah kelihatannya walaupun busem tapi beda dia gitu. Warnanya agak lebih terang lagi kalau yang asli, kelihatan yo. Oke, sekarang lanjut tak bersihkan dulu. Yoi. Ulap tuh pemirsa. Oke nih Leo. Oke. Bisa alat-alat perbengkelan untuk grand ini masih lengkap semua. Apa aja alatnya? Satu ton aku biasa. Ini cek gawat motor kabeh. Bayangkan ya, jenengan sekarang 97. Dari tahun 97 sampai 2006 berarti sudah berapa tahun nih motor? Hampir sudah 26 tahun. 26 tahun. Kunci 11 tang masih bawaan ya. Terus kunci 12 kunci 14 17 masih bawaan motor juga. 12 10, terus kunci busi, terus obengnya HM bisa. HM ya ngeri menit berapa lagi. HM ya. Terus udah bisa ada kepuasan sendiri gitu.
motor wis bersih. Order TTT pemakaian ini juga walaupun kecil nih ori pemirsa, ini punyanya Aspira Honda ya, aslinya semua. Strippingnya enggak percaya, wow asli pemirsa bos, bukan buatan nih manusia loh gitu. Alias KW enggak yo, asli bawaan motor gading pemirsa, gak gadung kan kalau. Oke, ngono pemirsa ya. Terima kasih terus mengikuti video saya. Semoga bermanfaat videonya. Intinya ini pemirsa, kenapa saya menunjukkan tetap jerat motornya. Gampang banget pemirsa. Kalau ngerubah motor kita modif apa gampang. Yang sulit itu apa? Mengembalikan originalnya. Wis coba aja dengan. Bahkan kalau dijual sekali lagi ya saya ingatkan, ditahan aja yang mau pengen modif, pengen opo, wis ditahan aja. Mending kalau mau modif dikembalikan ke standar awal dikeluarkan motor tersebut. Insya Allah lebih mantap gitu. Mata para pembeli pun juga lebih tertarik daripada jenengan modif motor jenengan yang ganti knalpot misalnya, nanti knalpot terus dikasih stripping ini, dikasih cat ini, tidak tembus warnanya. Apalagi yo kalau pajak itu kan iya bisa, walaupun kita sebagai warga negara yang baik tetap membayar pajak ya toh, ke pemerintah pajak kendaraan motor. Cuma kan kalau pajak kan beda lagi misalnya urusannya itu, karena memang kemampuan, dasar kemampuan individu atau pembayaran pajak memang masing-masing. Kadang memang ya memang kerjanya UMR walaupun gajinya sudah full, cuma karena kebutuhan lain masih menghidupi adik-adiknya, mungkin memberikan biaya ataupun memberikan biaya ke orang tuanya, mungkin seperti itu kan, tetap butuh biaya lagi pemirsa, jadi pertimbangan lagi. Tapi kalau motor alangkah baiknya saya sarankan dikembalikan ke standar dimana motor tersebut dikeluarkan. Insya Allah lebih puas, saya jamin lebih puas, amin. Pemirsa yo, terima kasih banyak, bukan saya bermaksud menggurui, dan mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan saya yang tidak berkenan kepada jenengan semua. Terima kasih yang terus menonton, saya ucapkan jangan lupa like, subscribe, share ke teman jika dirasa video ini bermanfaat. Saling mendoakan pemirsa, semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang barokah, diberikan kesehatan, panjang umur, terus dijauhkan dari mara bahaya lainnya. Yang sedang sakit diangkat sakitnya, yang sudah sehat semoga selalu bahagia. Terima kasih, Dewi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.